Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya di episode ketiga mata kuliah anatomi manusia. Pada episode ketiga ini kita coba akan membahas mengenai bidang tubuh manusia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai bidang tubuh manusia, saya ingin ingatkan kembali bagi saudara-saudara sekalian yang telah mengumpulkan tugas. Saya memang sengaja tidak mentolerir saudara barang satu detik pun, karena di awal saya sudah selalu ingatkan kepada saudara untuk tugasnya selalu diperhatikan dan dikerjakan. Saya memang sengaja memberikan waktu selama lebih kurang 7 hari agar tidak ada lagi yang ngeluh karena kendala jaringan. Jadi bagi siapa yang berpikir, tentu pengerjaan tugas itu selalu dikerjakan lebih awal, sehingga untuk kendala-kendala yang terjadi, baik itu masalah sinyal, kemudian upload berkas, dapat diantisipasi jika kalian mengerjakan tugas lebih awal. Nah, ke depan saya ingin itu dijadikan pelajaran agar kalian lebih aktif dalam proses penuntasan setiap episode pembelajaran ya. Jadi mohon dimaklumi. Nah, masih punya banyak waktu, kita baru masuk ke episode 3. Artinya saudara masih sempat untuk mengerjakan seluruh ketertinggalan saudara. Jangan sampai episode ketiga sampai episode ke-16 ini mengulangi hal-hal yang terjadi pada episode kedua ya. Jadi seperti itu. Oke, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa episode ketiga ini kita coba akan membahas mengenai bidang tubuh manusia. Yang perlu kita ketahui, ilmu anatomi ini harus dipelajari secara pelan-pelan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ilmu ini pada dasarnya ilmu yang cukup berat dalam perkembangan teori keolahragaan. Ilmu ini sangat mendukung ya, baik itu perkembangan peserta didik, nanti juga prestasi atlet. Nah, oleh sebab itu saya berusaha untuk menyampaikan materi ini secara pelan-pelan supaya memang benar-benar dipahami secara runut, sehingga nanti pada saat kalian menempuh mata kuliah selanjutnya, karena di semester 2 atau semester 3 saudara akan mendapatkan mata kuliah fisiologi. Nah, mata kuliah fisiologi itu dasar pemahaman ilmunya dari ilmu anatomi ya. Jadi harus paham dulu ilmu anatomi manusia. Jadi itu kira-kira pengantar kita pada hari ini. Nah, di episode ketiga coba kita mulai mengenai pembahasan mengenai bidang tubuh manusia ya. Sebelum kita masuk, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika kalian sempat, saya mohon untuk men-share video ini pada rekan-rekan yang lain atau teman-temanmu yang lain, sehingga mereka memperoleh ilmu tambahan mengenai ilmu anatomi manusia ya, seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kemarin saya sudah singgung apa kaitan ilmu anatomi kemudian dengan kegiatan kita sebagai pelaku olahraga. Jadi kemarin saya sudah katakan bahwa ilmu anatomi ini sangat berkaitan erat dengan bidang kita sebagai olahragawan. Karena pada dasarnya tubuh manusia ini akan digunakan untuk bergerak nantinya. Diolah supaya apa? Supaya efektivitas gerak itu terjadi. Nah, oleh sebab itu, objek yang menjadi sasaran kita pada olahraga itu adalah tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, ilmu anatomi itu tugasnya adalah menguraikan ya. Kemarin saya sudah singgung apa itu definisi dari, apa itu istilah dari anatomia, ialah menguraikan. Nah, jadi tentu ilmu anatomi ini tugasnya adalah menguraikan struktur tubuh kita. Nah, oleh sebab itu pada slide pertama ini mari kita lihat ya
dasar bagian tubuh manusia ya. Kita pahami pelan-pelan dulu ya. Bagian tubuh manusia itu kalau berdasarkan istilahnya ya, dan kita akan mulai menguraikannya seperti apa, coba kita perhatikan pada gambar pertama. Nah, coba lihat pada gambar pertama itu, titik senter tubuh manusia itu terbelah antara kiri dan kanan ya. Sekali lagi saya ulangi, pada slide pertama itu titik senter manusia terbelah antara kiri dan kanan ya. Jadi tepatnya membelah di tengah-tengah dadah kita. Nah, terbagi antara kiri dan kanan. Dan dalam ilmu anatomi istilah itu dinamakan bidang sagital ya. Jadi bidang sagital itu maksudnya terbelahnya tubuh, titik senternya sehingga membentuk bagian kiri dan bagian kanan. Seperti itu. Nah, untuk titik senter bagian depan dan bagian belakang itu dinamakan istilahnya frontal ya. Jadi tolong diingatkan istilah-istilah ini. Jadi kalau titik senternya antara depan dan belakang itu istilahnya frontal ya. Jadi frontal. Nah, setelah kita ambil titik fokus di tengah, kemudian terbagi antara bagian tubuh bagian belakang, kemudian bagian depan, itu namanya bidang frontal. Nah, pada gambar ketiga kita lihat ini titik fokus kita memotong tubuh menjadi dua bagian, atas dan bawah. Titik senternya berada pada pusat ya, pada pusat manusia. Nah, itu namanya transversal ya. Jadi transverse itu atau transversal. Jadi itu ya, titik potongnya antara bagian atas dan bagian bawah. Oke, pada slide kali ini saya ingin saudara mengulangi ya. Nanti saudara bahas melalui video. Tugas ini tugas ya. Saudara bahas melalui video. Coba terjemahkan ulang mengenai apa itu bidang sagital, kemudian apa itu bidang frontal, dan kemudian apa itu bidang transversal. Jadi diulangi istilahnya ya, seperti itu. Itu tugas pada slide ini. Nah, kalau tadi kita mengambil titik potong tubuh ya pada pusat senternya bagian tubuh kita, dan itu menjadi bagian atas, bagian bawah, kemudian bagian belakang, bagian depan, dan bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sekarang coba mari kita lihat apa istilah jika tubuh sudah terpotong dan terbelah seperti itu ya. Oke, nah kita lihat dulu pada bidang sagital ya. Nah, bidang sagital coba ya. Nah, pada bidang sagital tadi saya katakan bahwa titik senter kita pada akhirnya terbelah menjadi kiri dan kanan, kan begitu kan. Nah, sekarang untuk sebelah kiri itu istilahnya bidang medial ya. Untuk sebelah kiri itu mohon maaf, untuk sebelah kanan kita ya, untuk sebelah kanan kita itu dinamakan medial, dan sebelah kiri itu dikatakan lateral ya. Jadi itu pada bidang sagital. Nah, untuk bidang frontal tadi titiknya depan dan belakang ya. Nah, kalau bagian depan itu istilahnya dinamakan anterior ya. Nah, sementara untuk bagian belakang pada posisi frontal itu namanya posterior. Nah, jadi itu ya istilah pada bidang frontal. Nah, sekarang kalau kita lihat titik senter kita pada bidang transversal tadi terbelah menjadi atas dan bawah atau bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk bagian atas itu dinamakan superior ya, superior. Kemudian bagian bawah itu dinamakan inferior ya. Jadi itu istilah dari bagian-bagian tubuh pada anatomi manusia. Nah, pada slide kali ini saya ingin kembali saudara mengulangi istilah-istilah yang tadi sudah saya jelaskan di awal.
apa itu maksudnya posterior, apa itu maksudnya anterior, kemudian apa maksudnya medial, apa kemudian maksudnya lateral, dan lain sebagainya sesuai yang ada pada gambar tersebut. Saudara-saudara sekalian, kemudian tugas yang ketiga yang harus kalian ungkap, kira-kira pentingnya kita dalam membagi tubuh manusia itu menjadi bagian-bagiannya untuk apa coba? Nah, tolong nanti dijelaskan melalui percakapan ya, dicari literasinya seperti itu. Oke, saudara-saudara sekalian, itu mungkin perkuliahan kita pada hari ini ya, singkat tetapi saya harap itu dipahami dengan benar, karena bagian-bagian tubuh manusia itu atau bidang-bidang tubuh manusia itu merupakan pengantar awal untuk proses jenjang ilmu anatomi selanjutnya ya, karena porosnya di situ nanti seperti itu ya. Nah, demikian untuk perkuliahan kita pada hari ini. Ingat, tugas saudara kumpulkan paling lambat bukan paling lambat selama 7 hari setelah video ini dirilis. Lewat dari situ saya tidak bisa mentolerir, sekali lagi ya, saya tidak bisa mentolerir karena waktu yang saya berikan sudah 7 hari ya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.